Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dan juri, kakak panitia serta para hadirin yang menonton video ini. Perkenalkan kami tim dari SMA Bina Mulia Pontianak dengan anggota tim saya sendiri Owi Putri. Saya Belinda Martino. Saya Nelson Moreno. Dan saya Ramiza Aliamusyasyifah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil produk kami yang bernama RC Excavator. Nama ini kami ambil dari RC yaitu Remote Control dan Excavator yang terbuat dari bahan dasar kardus. Di tim kami ini rekan saya bernama Alia yang akan membantu kalian dalam menyaksikan video presentasi ini. Selamat menonton. Sebelum itu saya akan memperkenalkan produk kami dan konsep yang ada pada produk kami. Jadi produk kami namai dengan RC Excavator yang mengusung dua konsep sains, yaitu konsep hidrolik dan kesetimbangan benda tegar. Sesuai dengan pengertiannya, hidrolik yaitu pemindahan daya menggunakan fluida sebagai media penghantar. Artinya produk kami ini banyak menggunakan tekanan air untuk menggerakkan lengan-lengan ekskavator yang merupakan penerapan dari hukum Pascal, di mana tekanan zat cair pada wadah tertutup akan diteruskan sama besar ke seluruh arah yang akhirnya akan menyebabkan lengan-lengan ekskavator ini dapat bergerak. Kemudian yang kedua adalah kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar ini berada pada tumpuan yang sudah kami gabungkan dengan dua beban dengan tujuan untuk mempertahankan kesetimbangan dari ekskavator kami ini yang merupakan kesetimbangan netral. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat ekskavator ini. Pertama, bahan yang kami gunakan pertama ialah merupakan kardus bekas. Kardus bekas ini kami gunakan sebagai rangka untuk membuat ekskavator kami. Bahan kedua ialah merupakan pondasi-pondasi untuk rangka tersebut. Pondasi-pondasi tersebut kami menggunakan tusuk sate, stik es krim, kertas, kawat dan juga benang. Dan setelahnya yaitu bahan ketiga merupakan lem. Lem-lem tersebut kami gunakan untuk mengeratkan semua bahan tadi. Lem-lem yang kami gunakan ialah merupakan isolat tip, double tip, lem gila, lem tembak dan juga masking tape. Nah, kemudian untuk sistem hidroliknya sendiri kami cukup menggunakan 3 bahan utama, yaitu merupakan air, suntik 5 cc dan juga selang. Nah, selanjutnya ada juga beban yang kami gunakan berbobot sekitar 250 gram yang kami gunakan sebagai konsep kesetimbangan benda tegar. Dan untuk catnya sendiri kami menggunakan cat pilox dan juga cat akrilik. Nah, untuk langkah kerjanya, kami pertama menggambar desain dari ekskavator kami pada sealas kardus. Nah, kemudian kardus tersebut kami potong menjadi bagian-bagiannya. Nah, setelah bagian-bagian tersebut selesai dipotong, kami kemudian merancangnya menjadi sebuah model 3D. Nah, setelah model tersebut selesai, kami beralih ke sistem hidrolik. Nah, di mana sistem hidrolik ini kami cukup menyambungkan selangnya ke selang ke suntik, lalu isilah air pada salah satu ujung dari suntik tersebut. Nah, kemudian setelah sistem hidrolik dan model sudah selesai, kami sisa menggabungkannya. Nah, untuk step terakhir ialah untuk mengecat dari ekskavator kami ini. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini dengan menjelaskan sistem hidrolik ini. Jadi di sini saya sudah memegang alat peraga berupa sistem hidrolik yang sudah kami buat. Kami di sini ada 2 suntikan dan juga penghubungnya yaitu sedotan. Tetapi ketika di ekskavator ini kami menggunakan selang untuk menghubungkan antara suntikan yang pertama dan juga suntikan yang kedua. Jadi ketika kalian sudah menghubungkan antara penghantarnya ke dalam suntikan-suntikan satunya ini seperti ini. Kemudian kita isikan air seperti ini. Saat kita tekan suntikan yang pertama, maka penutup suntikan yang kedua akan tergorong keluar. Hal inilah disebut dengan tekanan hidrostatis atau sistem hidrolik.
Hal ini dapat terjadi ketika kita menekan satu suntikan atau memberikan tekanan, maka tegangan tersebut atau gaya tersebut akan menyebar ke seluruh arah sehingga akhirnya dapat seimbang dengan tekanan yang berada di suntikan kedua. Maka dari itu bisa terjadi gerakan naik turun atau gerakan terdorong dan keluarnya dari tutup suntikan ini. Kami menggunakan media penghantar berupa selang dan juga air untuk sistem ekskavator ini. Dalam sistem hidrolik ini, kami terdapat ada sekitar 7 sistem hidrolik yang kami gunakan pada ekskavator ini. Sistem hidrolik yang pertama terletak pada bagian penggaruknya. Sistem hidrolik kedua kami letakkan pada bagian lengan ekskavatornya yang bergerak mendekat ataupun menjauhi ekskavator. Sistem hidrolik ketiga kami letakkan pada bagian putar ekskavator. Di sistem ini kami menambahkan ada gulungan kertas di ujung tutup suntikan. Hal ini kami lakukan agar dapat memperluas pergerakan dari ekskavator yang awalnya hanya kurang dari 30 derajat, sekarang mencapai 45 derajat. Sistem hidrolik keempat dan keenam, keempat dan kelima kami letakkan secara bersamaan untuk menggerakkan boom dari ekskavator ini. Selanjutnya, sistem hidrolik ke-6 dan ke-7 kami letakkan secara bersamaan juga untuk menggerakkan dongkrak. Dongkrak ini berguna untuk menggali sesuatu dengan ketinggian berbeda seperti ini. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa dongkrak ini berfungsi untuk mempermudah proses penggalian. Selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi dengan mengangkat atau mencoba mengangkat bola-bola kecil ini. Pada penerapan ekskavator yang asli, kesetimbangan itu sangat diperlukan untuk diperhatikan. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya konsep kesetimbangan, maka ekskavator ini tidak akan berguna atau malahan menyusahkan. Karena bisa saja ekskavator ini terbalik, seperti kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Baik, itu saja presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.